Tadi gue lihat si Nadia lagi sendirian tuh di taman baca di sekolah. Hahaha, kasihan gak ada yang mau temenan sama dia. So rajin sih, makanya dijauhin. Mereka jahat banget. Tanya lagi. Udah deh, nyebelin banget, sumpah. Capek deh lihat notif gara-gara dia. Mending keluar grup aja deh, Nat. Gak ada yang peduli juga. Gak heran sih gak punya teman. Kenapa sih mereka kayak gitu? Padahal kan aku cuma nanya. Apa ini? Ma, Nak, Mama udah dengar pesan suara dari teman-teman kamu. Kamu udah digituin dari lama sekali. Kenapa nggak cerita sama Mama? percuma Ma. Mereka bakal tetap benci aku. Kalau aku cerita nanti makin parah Ma. Nak, gak ada alasan kamu itu diperlakukan seperti itu. Mama minta maaf ya, karena Mama tidak peka sama kamu. Mama pikir kamu tuh cuma kecapekan aja gara-gara sekolah. Aku cuma pengen mereka berhenti Ma. Aku udah coba baik, tapi tetap aja salah. Udah nak, Mama janji kita akan cari jalan bareng-bareng ya. Kamu kan gak sendirian lagi. Kalau ada apa-apa, cerita ya sama Mama. Iya Ma. Misi Mbak. Iya, silakan duduk Bu. Silahkan, nggak apa-apa kalau mau cerita dari awal. Jadi gini Mbak, saya pikir Nadia ini cuma pendiam biasa. Tapi belakangan ini saya lihat dia itu semakin menutup diri. Dan ternyata selama ini anak saya itu sering dibully di sekolah. Dari kelas 10 loh Mbak, ternyata anak saya ini dibully.
Dan sekarang makin parah dibulinya, Mbak. Nadia, apa benar kamu diperlakukan seperti itu? Iya mbak, dulu aku pernah nangis waktu di kelas, tapi malah diketawain. Jadi aku pikir lebih baik diem aja. Kamu nggak salah, Nat. Orang jahat itu bukan karena mereka benci, tapi karena mereka itu nggak tahu rasanya disakiti. Kita butuh ubah itu. Mbak yakin kamu pasti bisa. Pak, kasus ini tuh ya berat. Nadia itu bukan hanya korban sekali, tapi udah sering. Dan sepertinya sekolah itu juga nggak menyadari dampaknya itu loh. Itu kasus berulang namanya. Artinya ada sistem yang salah di sana. Kalau menurut saya, sekolah harus dilibatkan dalam hal ini. Tapi ingat Din, jangan sampai anaknya makin disudutkan oleh teman-teman. Iya Pak, tapi saya itu khawatir guru sama pelaku itu menganggap hal ini tuh sepele. Ya mulai dari empati dulu Din. Tunjukkan bahwa kita datang bukan untuk menghukum, tapi untuk memperbaiki. Gampanglah, nanti akan saya bantu arahkan. Bu Sari, saya mendapatkan laporan murid ibu yang bernama Nadia. Nadia itu mengalami bullying melalui grup kelas dan media sosial juga, Bu. Oh Nadia Bu, dia emang anaknya sensitif. Saya rasa anak-anak cuma bercanda. Kalimat seperti keluar aja dari grup atau malu punya teman kayak kamu. Apakah itu sebuah candaan, Bu? Bukankah itu termasuk kekerasan verbal? Anak sekuat apapun pasti akan terkena mentalnya. Saya nggak nyangka anak bakal sejauh itu Bu. Permisi Pak, apakah Bapak ada waktu buat membahas kasus yang kemarin? Oke, boleh, silakan duduk. Terima kasih. Pak, saya udah mencoba segalanya sama kasus ini. Tapi ya, saya itu udah bicara sama sekolah, sama wali kelas, tapi gak ada perubahan. Anaknya itu kayak semakin dikucilkan. Jadi saya tuh semakin takut anak itu merasa dirinya itu menutup diri gitu loh, Pak. Kasus seperti ini sih gak bisa ya diselesaikan dengan sekali pendekatan doang. Kita ya harus ubah cara pandang orang-orang di sekitar korban. Itu pun juga butuh proses. Kadang saya merasa gagal, Pak. Padahal saya udah dampingi, tapi Nadia itu masih diserang gitu loh melalui chat pribadinya. Saya juga takut kalau misalkan Nadia itu akan kehilangan harapan nantinya. Dina, saya tahu kok kamu sudah melakukan yang benar sebagai pekerja sosial. Sepertinya ini saatnya kita harus turun langsung bareng. Kamu tangani Nadia dan ibunya, biar saya yang tangani pihak sekolah. Oh, seperti itu. Baik, Pak. Saya akan ikut turun juga. Nadia itu harus merasakan bahwa dirinya itu tidak sendirian. Bu Sari, jadi di sini kami nggak mau nyalain siapapun ya. Tapi di sini kami pengen kasus Nadia ini diseriusin oleh sekolah. Karena apa? Karena Nadia ini dibully gak cuma 1-2 kali loh Bu. Bahkan dia dibully dari kelas 10 SMA. Iya Pak, saya sudah dengar dari Mbak Dina. Saya nggak nyangka anak-anak bakalan sejauh itu. Nadia itu tipe anak yang pendiam, Bu. Dia itu tipe yang memendam semuanya. Anak seperti ini tuh biasanya anak yang rentan, karena anak pendiam itu lukanya akan semakin dalam. Saya tahu Mbak, saya salah. Saya pikir Nadia hanya murung biasa. Saya akan bantu apapun yang kalian butuhkan. Oke, baik kalau begitu. Jadi di sini saya sebagai atasan dari Mbak Dina, saya putuskan untuk melakukan pertemuan pemulihan dengan Nadia. Saya harap Bu Sari juga ikut hadir dalam pertemuan ini agar pihak sekolah juga ikut serta dalam proses pemulihan Nadia.
Baik, jadi di sini kita bukan mencari siapa yang paling salah, tapi di sini kita untuk menyembuhkan. Selama ini Nadia menerima banyak sekali perlakuan yang sangat menyakitkan. Tapi menurut saya yang paling menyakitkan adalah ketika dia tidak benar-benar didengar. Saya itu cuma pengen anak saya bisa sekolah dengan tenang, Pak. Setiap malam, anak saya selalu menangis tanpa suara, Pak. Saya baru sadar, ternyata luka anak saya begitu dalam. Nadia, kamu boleh ngomong apa aja di sini. Gak usah takut, gak bakal ada yang marah. Kami semua akan mendengarkan kamu. Aku udah capek. Dari dulu mereka bilang aku aneh, sok rajin, sok pinter. Aku pernah nyoba ngajak ngobrol tapi malah diketawain. Terus waktu aku nanya tugas, mereka malah bilang aku nyebelin. Aku cuma pengen temen, Mbak. Nadia, maaf ya, saya nggak tahu kalau kamu udah ngerasa sakit itu. Selama ini saya terlalu sibuk sehingga saya nggak lihat kalau kamu membutuhkan bantuan. Baik, sekarang kita harus belajar dari kesalahan. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, mencari ilmu, tapi di sekolah kita juga harus memiliki tempat yang dimana itu anak merasa aman di dalamnya. Saya sarankan sekolah membuat ruang konsultasi untuk siswanya, agar mereka itu dapat menceritakan semua masalah mereka yang akan dihadapi. Nadia, saya akan mendampingi kamu setiap minggu sampai kamu pulih. Pemulihan bukan berarti melupakan, tapi menerima dan juga bangkit. Hari ini kita mulai lembaran yang baru. Bukan cuma Nadia, tapi untuk semua anak yang pernah diam karena takut. Awalnya saya kira tugas seorang pekerja sosial itu cuma mencari solusi. Tapi ternyata lebih dari itu. Kadang kita nggak perlu langsung menyelesaikan. Cukup hadir dan benar-benar mendengar. Setiap kasus mengajarkan sesuatu. Dari Nadia, saya belajar kalau diam bukan berarti kuat. Kadang, itu tanda seseorang berjuang sendirian. Dan tugas kami, memastikan tidak ada lagi yang berjuang sendirian. Menjadi pekerja sosial bukan tentang menjadi pahlawan, tapi tentang menjadi manusia yang hadir di saat dunia terasa paling sepi. Dulu aku pikir gak ada yang peduli. Aku pikir kalau aku diam, semuanya bakal selesai. Tapi ternyata dia malah bikin aku hilang. Sekarang aku belajar. Bukan aku yang salah. Aku berhak buat didengar. Dan aku janji, kalau nanti aku lihat ada orang lain disakiti kayak aku gak akan diam lagi.